Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Inspirasi Newsline kali ini datang dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Melihat peluang usaha baru, seorang penjual bakso beralih menjadi perajin anyaman bambu dengan memberdayakan penyandang disabilitas dan ibu-ibu perajin bambu tradisional. Kita lihat ya, namanya Gunawan, seorang pekerja serabutan dan pernah berprofesi sebagai penjual bakso ini peduli dengan penyandang disabilitas dengan memberdayakan mereka untuk membantu proses produksi. Karyanya berupa piranti rumah tangga seperti toples kue hingga beberapa motif lampion ini diminati sejumlah pasar di Jawa Timur seperti Tulungagung, Ponorogo, Malang, dan juga Surabaya. Pelanggannya baik dari konsumen rumahan maupun kafe hingga hotel berbintang. Wow. Bahkan tidak jarang pesanan datang dari beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Banyaknya pesanan yang datang terkadang harus ditolak karena keterbatasan tenaga serta peralatan produksi yang masih manual. Kini Gunawan juga kerap hadir untuk mengisi pelatihan-pelatihan kelas keterampilan di sejumlah daerah. Dan kita akan langsung berbincang dengan perajin bambu dan sosok yang peduli dengan teman difabel. Ada Pak Gunawan di Kediri. Halo Pak Gunawan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Pak. Ini menjadi menarik ketika kepedulian Pak Gunawan terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kepikiran untuk memberdayakan dan juga mengayomi, merangkul mereka tuh gimana Pak Gunawan? Karena kita yakin ya Ibu. Karena itu teman-teman itu kreatif juga telaten gitu. Jadi untuk kualitas atau apa itu produksinya bagus-bagus gitu. Oke, jadi teman-teman disabilitas tuh katanya kreatif, detil, jadi akhirnya dirangkul begitu ya? Tidak kalah kreasinya begitu ya. Tapi Pak, apakah memang di lingkungan sekitar Bapak banyak teman-teman difabel atau seperti apa? Yang kebanyakan di luar daerah kita, Pak. Oh gitu, Kita kebanyakan kenal justru di luar satu, daerah? Iya. Oke, Kita kenal satu, terus ke teman-teman gitu. Pertama kali menjangkau dan berkomunikasi dengan mereka gimana Pak? Kita waktu ada pameran di dinas, Bu. Terus kita berteman, kita punya ide bagaimana kalau kita gabung untuk produksi bambu gitu. Akhirnya kita cari teman-teman yang lain, terus kita kasih materi, kita bina dikit-dikit, yang sudah bisa kita ajak bina. Terus alhamdulillah berjalan lancar. Baik, kalau gitu saat ini kira-kira sudah ada berapa teman difabel Pak yang membantu proses berkarya di sana? Sementara ini yang masih aktif sekitar 5 dan 6. Yang lainnya kita kan rumahnya jauh-jauh, jadi kita ngantar bahan baku aja ke sana. Oh justru bahan bakunya, jadi jemput bola ya? Jadi tidak manual, semua harus berkumpul ke rumah kreasinya di sana baru kerja, tapi bahan bakunya bisa diantar ke rumah teman difabel begitu ya Pak ya? Iya. Nah bahan baku bambu sendiri ini dapatnya dari mana Pak Gunawan? Dari lokal sini aja Ibu. Oh jadi memberdayakan sesama pengusaha lokal begitu ya? Semua serba lokal ya. Made in Luar Indonesia. biasa Paling sekali. jauh pernah kemana nih Pak yang pesan? Pernah nggak sampai dari luar negeri? Yang Jakarta, terus luar pulau itu dari teman-teman yang online itu kita diambil barang kita untuk dijualin sama mereka itu. Oh oke. Tapi saya senang sekali ya ketika akhirnya teman-teman disabel ini, penderita disabilitas merasa berdaya dan akhirnya malah berkreasi sendiri dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Betul, menjadi sesuatu begitu ya. Nah Pak, yang jadi pertanyaan juga, membuat kerajinan tangan ini kan bisa dikatakan karunia begitu, tidak semua orang bisa. Setuju. Ini teman-teman difabel ini bisa membuat ini semua otodidak atau ada pelatihan khusus atau seperti apa?
kalau dari teman-teman ada yang sudah ahli, Jadi nanti kalau yang belum bisa, kita sama teman-teman tuh ngumpul bareng-bareng, kita berarti bersama Bapak Ibu. Oh, oke. Pernahkah Pak melihat tutorial begitu, katakanlah di video YouTube, lalu ada kreasi-kreasi baru yang selama ini mungkin belum pernah dibuat dan malah menjadi produk baru yang best seller, Pak? Ya, yang kemarin itu seperti lampu kereta itu kita di YouTube cuma untuk apa itu? Perbandingan aja Bu, dalam arti kalau di sana sudah ada bentuk, kita buat bentuk lain nanti. Seperti Luar biasa, artinya kemarin tidak kita modif gitu. Artinya tidak hanya mencontoh tapi juga mengembangkan ya Pak ya. Iya. Total satu hari berapa keranjang Pak? Kan kalau kita lihat nih di layar kaca ya, ada keranjang, lalu ada bentuk lampu begitu ya. Ada juga kerajinan untuk penghias interior lainnya. Satu hari target berapa Pak? Kita jarang target Ibu. Jadi kalau teman-teman ada pesanan segini, kita bagi itu apa tuh? Harapannya kita bagi-bagi ke teman-teman. Nanti sehari dapat berapa? Biasanya 5 lebih, 5 sampai 10 kadang. Oke, tapi tergantung budget ya begitu. Jadi kalau misalnya mau order butuhnya DP dulu. Oh, pasti itu penting ya, down payment ya, tolong ya. DP penting. Jadi ketika akhirnya misalnya saya mau 500 buah gitu kan, tergantung tapi bisa diusahakan begitu ya Pak ya? Bisa kalau insya Allah bisa. Oke, Pak, ini Bapak tuh lagi ada di mana sih? Kalau kita lihat di belakangnya banyak gerabah begitu ya, ada juga kerajinan-kerajinan anyaman, kayu dan lain sebagainya. Bapak ini lagi ada di mana Pak? Di rumah Ibu, ini teman-teman kan buahnya di rumah masing-masing. Kita ngantar bahan baku, ngantar anyaman. Tuh. Terus, jadi katakanlah logistik semua di rumah Bapak begitu ya Pak? Iya. Ini markasnya begitu ya, lantai 1 rumah Pak Gunawan ini bisa dikatakan markasnya begitu. Pak, saya mohon maaf sebelumnya tapi saya ingin tahu dari 6 orang teman-teman difabel ini, mereka Penyandang apa keterbatasannya saja? seperti apa Pak? Jauh ada yang kakinya 1, terus pakai kursi roda, terus ada yang lumpuh. Tunadaksa begitu ya? Iya, jadi kita lihat kalau yang difabelnya itu kaki, tangannya bisa gerak, kita biarkan untuk gergaji atau apa. Kalau Baik. yang tangan kita kasih untuk finishing, untuk furnish atau pengecatan gitu. Lihat-lihat yang difabelnya. Iya, disesuaikan dengan level disabilitas ya Pak. Selama masa pandemi ada pengaruh tidak terhadap penjualan dan juga pembuatan kerajinan di Kediri, Jawa Timur? Alhamdulillah tidak Ibu. Selama pandemi kita pesanan malah banyak ini kemarin. Alhamdulillah, pesanan mas. Alhamdulillah ya, menjadi berkah tersendiri, tidak terpengaruh selama pandemi penjualannya begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Gunawan, perajin bambu dan sosok yang peduli dengan teman-teman difabel di Kediri, Jawa Timur. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, salam juga untuk teman-teman di Kediri, Jawa Timur.